Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mehera dengan NIM 2202101138. Saya berasal dari kelas 3D, Prodi Administrasi Publik, Universitas Malikus Saleh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pelecehan seksual. Nah, dan kita akan tahu bagaimana cara pencegahan pelecehan seksual itu. Karena banyak sekarang yang terjadi pelecehan seksual di mana-mana. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang banyak, yang menjadi sasaran dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan, yang menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja. Nah, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar ke seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa contoh pelecehan seksual. Nah, apa-apa saja yaitu siulan, seperti main mata, kita bersiulan, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi, dan materi keinginan seksual. Colekan atau sentuhan itu termasuk juga kepada pelecehan seksual di bagian tubuh dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Nah, baik, di sini juga kita akan tahu nih, ada satu kasus, yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Luk Sumawe dan terjadinya di Pondok Pesantren Kota Luk Sumawe. Kasus ini diangkat dari sebuah kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Kota Luk Sumawe. Ada 15 santri di Kecamatan Muara II Kota Luk Sumawe diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pimpinan pesantren berinisial Al 45 tahun dan seorang guru berinisial MY 26 tahun. Tetapi guru-guru yang telah membuat pelecehan seksual itu sudah ditangkap oleh personel Polres Luk Sumawe. Yang telah ditangkap oknum pimpinan pesantren berinisial Al 45 tahun dan guru mengaji MY yaitu 26 tahun yang melakukan pelecehan seksual kepada 15 orang santri di salah satu pesantren yang berada di Kecamatan Muara II Kota Luk Sumawe. Dari 15 yang menjadi korban sodomi, hanya 5 orang saja yang telah melapor ke pihak kepolisian di Polres Kota Luk Sumawe. Nah, pertemuan di antara Forkopimda dan pimpinan daerah sekota Luk Sumawe di Aula Tonko Luk Sumawe pada Kamis tanggal 25 bulan 5 2023. Penanganan kasus serta jumlah yang tercatat disampaikan secara terang-benderang pada peserta, plus kasus yang terjadi di pesantren atau daerah. Pertemuan silaturahmi Forkopimda bersama para pimpinan daerah yang ada di Kota Luk Sumawe dan sekitarnya itu dipimpin oleh PJ Wali Kota Luk Sumawe Dr. Imran. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana cara pencegahan kasus pelecehan seksual tersebut. Nah, berikut cara pencegahan pelecehan seksual disarankan oleh Islam Saputro, MPSI Psikolog. Di sini ada 4 kasus untuk mencegah pelecehan seksual. Nah, yaitu untuk yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya, seperti lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang yang bermabuk-mabukan. Adalah situasi yang sebaiknya kita hindari, ujar psikolog Irwan. Nah, ada yang kedua yaitu berani bersikap tegas. Kita tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun, namun kita tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap apapun situasinya. Nah, di sini ada juga yang ketiga yaitu hindari obrolan yang berbau pornografi. Obrolan yang berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir tentang kamu bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual ataupun yang berbau pornografi. Dan yang keempat yaitu ada kita harus bersikap percaya diri. Menurut salah satu Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Terdi, wanita yang terlihat tidak percaya diri ataupun terlihat lebih lemah berisiko mengalami kekerasan seksual dibandingkan wanita yang sering percaya diri. Kesimpulan dari pelecehan seksual ini yaitu kesimpulannya
kita tuh perlu menegakkan hukum yang tegas, dukungan bagi korban, dan upaya pencegahan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menghormati hak dan batas individu dalam konteks interpersonal.